pada zaman dahulu, di sebuah perguruan yang terletak di desa Lokdrien, Sawang, Aceh Utara, tinggallah seorang pemuda gagah nan pandai. Saking pandainya, semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya, Tengku di Lokdrien dapat dikuasai olehnya dalam sekejap. Bersebab itulah, kemudian ia dijuluki malam muda yang bermakna, orang yang berilmu di usia muda, belia. Hal ini membuat malam muda diangkat menjadi tangan kanan gurunya, Tengku di Lokdrien. Suatu hari, malam muda dipanggil oleh gurunya untuk menghadap. Maka datanglah malam muda ke hadapan gurunya sambil bertanya, "Ada apa gerangan Tengku memanggil saya?" "Wahai malam muda, aku hendak memberimu suatu tugas. Akan tetapi, sebelumnya engkau harus berjanji dulu kepadaku bahwa engkau akan mematuhi segala yang kukatakan." Titah TGK. Di Lokdrien sembari mengelus jenggotnya. "Siap Tengku," sahut malam muda. "Pasti ini tugas istimewa," batinnya. Kemudian Tengku di Lokdrien mengeluarkan sebuah buku tebal dari penyimpanan rahasianya lalu berbisik pada malam muda. Kitab ini milik sahabatku yang tinggal di desa seberang sungai. Kuperintahkan padamu untuk membawa kembali kitab ini kepada pemiliknya. Tapi jangan pernah kau buka ia. Apalagi membacanya. Ingat. Sekali lagi kularang engkau untuk membukanya. Apalagi membacanya. Perjalananmu ke sana akan butuh waktu 1 hari. Maka dalam 2 hari kemudian engkau harus kembali lagi ke sini untuk melaporkan dirimu. Apa aku bisa mengandalkanmu, malam? Tentu Tengku, jawab malam muda. Singkat cerita pergilah malam muda mengantarkan kitab pusaka ke desa seberang sungai. Pada mulanya, malam muda berjalan santai mengingat tidak perlu buru-buru karena waktunya masih banyak. Akan tetapi, ketika perjalanan sudah setengah jalan, malam muda berpikir, "Mengapa kitab ini tidak boleh dibuka? Pasti ada sesuatu. Mungkin Tengku tidak bisa memberitahuku bahwa kitab ini kitab bertuah, penuh dengan ilmu tinggi. Bisa-bisa nanti aku bisa menyainginya." Maka muncullah pikiran untuk melanggar janjinya kepada gurunya. Dan berhentilah malam muda di sebuah rumah di tengah persawahan. Kemudian ia membuka kitab yang diamanahkan gurunya padanya. Benarlah, ternyata isi kitab tersebut adalah ilmu tingkat tinggi yang belum pernah dipelajari malam. Di sana termuat ilmu tentang bagaimana mengubah diri menjadi hewan dan tumbuhan. Juga termuat ilmu yang dapat membuat pemiliknya mampu mengubah orang-orang menjadi patung batu. Hingga menciptakan nyawa kedua. Malam pun membaca kitab tersebut lalu mempelajarinya dengan cepat. Hingga tak banyak menghabiskan waktu perjalanannya. Setelah itu malam kembali berangkat. Langkahnya semakin cepat, dan berkat ilmu barunya, ia bisa melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu yang singkat. Sampailah ia ke desa seberang sungai. Setelah berbasa-basi sejenak, malam muda segera menjelaskan maksud kedatangannya dan menyampaikan amanah Tengku Lokdrien. Sesuai dengan kesepakatan, keesokan harinya malam muda kembali ke Lokdrien tanpa halangan. Adalah gurunya yang sakti. Tengku di Lokdrien mengetahui dengan mata batinnya bahwa kitab yang diamanahkan untuk dikembalikan oleh malam telah dibuka dan dibaca dalam perjalanan oleh si malam. Akan tetapi,
Tengkulok Drien yang bijak tak mengatakan apa-apa pada malam. Ia hanya melihat dan memantau gerak-gerik muridnya itu dari jauh. Adapun istri Tengkulok Drien adalah seorang yang masih muda dan jelita. Kecantikannya membuat Malam Muda terpesona. Karena dimabuk cinta, Malam Muda menggunakan ilmu baru yang diperoleh tanpa seizin gurunya untuk hal-hal tercela. Terkadang ia merupakan diri menjadi sebatang pohon pisang di samping sumur hingga dengan bebasnya mengintip istri Tengkulok Drien saat mandi. Terkadang pula ia menjelma sebagai kucing yang mondar-mandir di dapur Tengkulok Drien sambil sesekali mengeluskan diri pada kaki istri tengkunya. Tengkulok Drien tahu. Hanya saja ia menunggu waktu yang tepat untuk menangkap Malam. Sepertinya Malam sudah dibutakan oleh ilmu dan kekuatannya. Hingga datanglah waktu yang tepat. Saat itu Malam Muda sedang menjelma menjadi pohon pisang. Maka datanglah Tengkulok Drien membawa parang sambil berkata, "Sudah semenjak dulu pohon pisang ini tumbuh, tapi tak pernah berbuah. Ada baiknya ku tebang saja." Ia pun mengayunkan parangnya. Malam Muda kalap. Ia segera merubah dirinya menjadi kucing. Dan lari tunggang langgang. Tak pernah kembali. Sementara Tengkulok Drien merasa hidupnya sudah tidak aman dan dipenuhi rasa kesal terhadap Malam. Ia pun mengutuk Malam Muda sebagai murid durhaka. Lalu pergi bersama istrinya membelah sungai dan terjun ke dalamnya. Tak pernah kembali. Sementara Malam Muda menjadi seorang murid durhaka. Julukannya berubah menjadi Jugi. Dan ia pergi bertapa untuk beberapa lama. Malam Muda semenjak durhaka terhadap gurunya berubah menjadi orang yang sangat buruk perangainya. Hingga akhirnya orang memanggilnya Jugi yang bermakna orang yang durhaka terhadap guru. Setelah insiden Tengkulok Drien yang hendak memarang dirinya, Jugi lari ke hutan. Ia memutuskan untuk bertapa selama beberapa lama untuk memantapkan ilmunya. Maka disebutlah oleh orang-orang namanya Jugi Tapa. Alkisah setelah beberapa tahun lamanya, Jugi Tapa menjadi seorang yang sangat kuat. Ia kemudian keluar dari hutan dan mendirikan sebuah kerajaan. Ia memerintah dengan semena-mena. Barang siapa yang tidak tunduk padanya akan dijadikan patung batu. Maka tak heran, hanya dalam masa singkat, kerajaannya menjadi salah satu kerajaan besar yang kuat. Selain terkenal dengan memiliki banyak pasukan, Jugi Tapa juga dikenal memiliki banyak istri. Dan pada saat itu, istrinya berjumlah 99 istri. Dan Jugi Tapa hendak menggenapkannya menjadi 100. Sementara itu, tak jauh dari kerajaan Jugi Tapa, ada sebuah kerajaan besar bertempat di Kuala Dua, di daerah Krueng Mane. Kerajaan Kuala Dua ini terkenal dengan pasukan elitnya yang memiliki kendaraan kuda terbang. Raja Banta. Raja Kuala Dua memiliki seorang istri cantik yang baru melahirkan. Nama istrinya adalah Nyakni dan nama anaknya yang baru lahir Banta Muda. Alkisah pada suatu hari, Nyakni ingin makan daging rusa. Maka pergilah Raja Banta untuk berburu rusa ke hutan. Ia membawa serta pasukannya dan kuda terbang paling baik yang ia miliki. Seekor kuda terbang betina beranak satu. Jugi Tapa sudah mengetahui sejak lama bahwa di kerajaan Kuala Dua ada permaisuri yang sangat cantik. Ia berniat untuk mengambilnya menjadi istri yang ke-100.
Maka ketika mengetahui Raja Banta sedang berburu, pergilah Jugitapa menculik permaisuri Raja Banta. Nyai tak berdaya ketika tubuhnya diboyong oleh Jugi. Namun, sebelum dirinya diculik, ia sempat meninggalkan cincinnya di ayunan anaknya yang masih bayi, Banta muda. Dengan berurai air mata ia berharap, semoga suatu saat Banta muda akan mencarinya. Nyai kemudian disembunyikan oleh Jugitapa di suatu daerah. Daerah tersebut kemudian dinamakan Nisam. Nisam pada dasarnya berasal dari kata ni dan som, yang berarti nyai dan sembunyi. Bermaksud tempatnya ni disembunyikan. Adapun Raja Banta ketika pulang dari berburu, mendapati istrinya telah diculik, merasa berang luar biasa. Segera ia menaiki kuda terbangnya dan menuju ke kerajaan Jugitapa. Jugitapa sudah menduga bahwa ia akan diserang. Maka ia pun menyiapkan diri. Sebelum Raja Banta sampai ke kerajaan Jugitapa, ia dicegat oleh Jugi. Kemudian kedua berkelahi. Pada akhirnya, Jugitapa mengubah Raja Banta menjadi batu. Hingga Raja Banta dan kuda terbangnya jatuh, menimpa pohon. Dan kaki kudanya tersangkut di dahan pohon. Tempat kejadian peristiwa itu dinamakanlah Sawang, yang berasal dari kata sawak, yang bermakna tersangkut. Maka tinggallah Banta muda sebatang kara, diasuh oleh dayang-dayang dan bertemankan anak kuda terbang, hingga kemudian ia dewasa. Ia pun menelusuri kisah ibu dan ayahnya. Ia berniat membunuh Jugitapa. Maka pergilah ia mencari informasi tentang Jugitapa, kesaktiannya dan kelemahannya. Hingga suatu hari, Banta muda menemukan rahasia kelemahan Jugitapa. Ternyata Jugitapa meninggalkan nyawanya pada seekor burung beo yang berdiam di atas sebatang pohon di rawa-rawa yang dikelilingi lumpur panas. Melewati lumpur itu sama saja dengan membunuh diri. Sementara hawa panas dari lumpur membuat kuda tak bisa terbang di atasnya. Banta muda kemudian mencari cara agar bisa membunuh burung tersebut. Dan akhirnya ia menemukan caranya. Memanah. Tapi memanah sejauh itu bukan perkara yang mudah. Banta muda harus bekerja keras latihan memanah. Pada akhirnya, Banta muda berhasil memanah burung beo tersebut. Bersamaan dengan matinya burung beo itu, tamatlah hidup Jugitapa. Tamatlah kerajaannya dan Banta muda pun bersatu kembali dengan ibunya.